Problem statement adalah langkah berikutnya yang penting untuk disusun. Mari kita bahas tahapan dalam menyusun problem statement. Problem statement yang efektif memiliki beberapa kriteria utama. Yang pertama adalah harus human center, artinya rumusan masalah difokuskan pada pengguna spesifik, kebutuhan mereka, insight dari tahap empati, bukan sekedar tujuan bisnis atau teknis. Kedua, problem statement harus cukup luas untuk kreativitas. Jangan sampai pernyataan masalah terlalu sempit sehingga langsung mendikte solusi. Hindari memasukkan asumsi solusi atau detail teknis ke dalam problem statement. Ketiga, problem statement harus cukup fokus. Definisi masalah tidak boleh terlalu luas hingga sulit dijangkau. Sebaliknya, lingkup masalah terlalu spesifik dan realistis ini sesuai dengan temuan riset dari pengguna. Dengan memenuhi 3 kriteria ini, maka problem statement dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif, sekaligus tetap relevan dengan kebutuhan nyata dari pengguna. Don Norman, seorang pakar desain terkenal, mengatakan bahwa solusi brilian untuk masalah yang salah bisa berdampak lebih buruk dibandingkan tidak ada solusi sama sekali. Kutipan ini menegaskan pentingnya tahap define dalam design thinking. Tahap define ini sering disebut sebagai jantung proses karena disinilah arah solusi ditentukan. Jika masalah yang didefinisikan tepat, maka solusi yang dikembangkan akan relevan dan bernilai. Sebaliknya, jika masalahnya keliru, maka sebaliknya apapun solusinya, ia tetap tidak akan memberi dampak yang berarti. Dengan kata lain, merumuskan masalah yang benar, solving the right problem, jauh lebih penting daripada sekedar menghasilkan solusi. Inilah alasannya mengapa tahap define menjadi fondasi utama bagi keberhasilan desain yang human-centered. Selain terfokus pada manusia luas namun fokus, ada 2 kriteria tambahan dalam menyusun problem statement yang efektif. Pertama, problem statement sebaiknya menginspirasi tim. Artinya pernyataan masalah tidak hanya mendeskripsikan hambatan, tetapi juga memicu rasa kemungkinan dan optimisme. Kalimat yang diawali dengan kata kerja aksi seperti create, improve, enable dapat membantu memberi nada positif sekaligus mendorong tim untuk bergerak mencari solusi. Kedua, problem statement perlu singkat dan padat. Idealnya hanya 1-2 kalimat agar mudah difahami dan diingat oleh seluruh anggota tim maupun pemangku kepentingan. Dengan format yang sederhana, semua pihak dapat segera menangkap inti masalah tanpa kehilangan fokus. Selain terfokus pada manusia luas namun fokus, ada 2 kriteria tambahan dalam menyusun problem statement yang efektif. Pertama, problem statement sebaiknya menginspirasi tim. Artinya pernyataan masalah tidak hanya mendeskripsikan hambatan, tetapi juga memicu rasa kemungkinan dan optimisme. Kalimat yang diawali dengan kata kerja aksi seperti create, improve, enable dapat membantu memberi nada positif sekaligus mendorong tim untuk bergerak mencari solusi. Kedua, problem statement perlu singkat dan padat. Idealnya hanya 1-2 kalimat agar mudah difahami dan diingat oleh seluruh anggota tim maupun pemangku kepentingan. Dengan format yang sederhana, semua pihak dapat segera menangkap inti masalah tanpa kehilangan fokus. Dalam menyusun problem statement, salah satu format yang paling populer digunakan adalah point of view atau POV yang diperkenalkan oleh The School Stanford. Formatnya sederhana, yaitu user, kemudian needs, lalu kebutuhan, because, insight. Maka struktur ini terdiri dari 3 elemen utama, yaitu user merupakan deskripsi singkat tentang siapa pengguna, dilengkapi karakter yang relevan. Lalu needs ini adalah kebutuhan atau tujuan pengguna yang dinyatakan dengan kata kreatif.
Lalu, because adalah insight utama yang menjelaskan mengapa kebutuhan itu muncul berdasarkan temuan empati. Dengan format POV ini, pernyataan masalah menjadi lebih terstruktur, singkat, dan mudah difahami. Selain itu, format ini membantu tim desain tetap fokus pada pengguna bukan pada asumsi solusi. Contoh POV berikut adalah merujuk pada kasus kita, yaitu persona Kristi. Kalimatnya berbunyi, Kristi seorang mahasiswa master etnografi berusia 23 tahun, membutuhkan cara yang praktis dan terjangkau untuk menjaga pola hidup sehat karena jadwal kuliahnya yang padat dan penghasilannya yang terbatas. Sering membuatnya kesulitan membeli makanan organik dan mengatur waktu untuk gaya hidup yang seimbang. Nah, kalau kita lihat pernyataan ini berfokus pada perspektif Kristi sebagai pengguna, bukan dari sisi kampus, restoran, atau penyedia layanan. Dengan begitu, problem statement tetap human center, relevan, berangkat dari pengalaman yang nyata dari pengguna. Dalam menyusun problem statement, perlu untuk membedakan antara orientasi bisnis dengan orientasi pengguna. Contoh, fokus internal atau bisnis adalah kita perlu meningkatkan penjualan makanan organik kepada mahasiswa sebesar 10%. Pernyataan ini menekankan pada tujuan perusahaan, bukan pada kebutuhan nyata mahasiswa. Sementara kalau kita fokus pada pengguna, maka bunyinya adalah Kristi, seorang mahasiswa master, membutuhkan cara yang terjangkau dan praktis untuk mendapatkan makanan sehat karena jadwalnya padat dan penghasilannya terbatas. Pernyataan ini jelas berpusat pada pengalaman pengguna dan kondisi yang mereka hadapi. Pendekatan yang kedua lebih human center karena menekankan pada apa yang benar-benar dibutuhkan pengguna, bukan sekedar target yang diinginkan oleh perusahaan. Dalam menyusun problem statement, penting untuk tidak langsung melompat pada solusi yang spesifik. Contoh yang kurang baik adalah yaitu membuat aplikasi mobile untuk memesan makanan organik bagi Kristi. Pernyataan ini sudah mengasumsikan bentuk solusi tertentu, yaitu aplikasi mobile, sehingga membatasi ruang eksplorasi ide. Nah, bandingkan dengan contoh seperti ini, yaitu membantu Kristi mendapatkan akses makanan sehat dan terjangkau meskipun ia memiliki keterbatasan waktu dan penghasilan. Maka kalau lihat, kalimat ini tetap fokus pada kebutuhan pengguna, tanpa menutup kemungkinan berbagai macam solusi kreatif yang dapat dikembangkan. Nah, dengan cara ini, problem statement berfungsi sebagai panduan eksplorasi, bukan sebagai jawaban yang instan. Slide ini menjelaskan pentingnya merumuskan masalah yang tepat agar peluang inovasi terbuka lebih luas. Jika problem statement berbunyi, buatkan aplikasi mobile untuk memesan makanan organik bagi Kristi, maka kemungkinan besar adalah solusi yang muncul hanya sebatas aplikasi pesan makanan. Ruang kreativitas menjadi lebih sempit karena pernyataan masalah sudah mengarahkan ke solusi tertentu. Nah, sebaliknya, jika problem statement dirumuskan sebagai rancang cara yang lebih baik agar Kristi bisa menjaga pola hidup sehat meski memiliki keterbatasan waktu dan penghasilan, maka solusi yang mungkin lahir akan jauh lebih beragam. Misalnya, meal plan hemat, kemudian layanan catering sehat dan murah, komunitas berbagi resep cepat, lalu ada program diskon mahasiswa hingga adanya sistem dukungan gaya hidup sehat berbasis sosial. Inilah yang disebutkan analogi sikat gigi yang dirumuskan oleh Lin Well. Nah, definisi masalah yang lebih mendasar pada kebutuhan pengguna akan membuka ruang inovasi jauh lebih luas dibandingkan sekedar membatasi diri pada satu bentuk solusi. Nah, mari kita jelaskan bagaimana yang disebut dengan problem statement sebagai North Star. Nah, problem statement sering disebut dengan North Star ini adalah
Artinya, dia berfungsi sebagai panduan utama yang menuntun semua keputusan desain berikutnya. Contohnya, dengan kalimat bahwa Kristi, seorang mahasiswa master berusia 23 tahun, membutuhkan cara yang praktis dan terjangkau untuk menjaga pola hidup sehat di tengah jadwal kuliah dan kerja paruh waktu yang padat. Karena penghasilannya terbatas dan sulit membeli makanan organik secara konsisten. Nah, dengan pernyataan ini, setiap ide dan rencana aksi harus diuji dengan pertanyaan, yaitu apakah ini membantu menyelesaikan problem statement kita? Jika jawabannya ya, maka ide tersebut sejalan. Jika tidak, berarti ide berada di luar lingkup. Nah, problem statement North Star ini menuntun tim agar dapat menggunakan pertanyaan kunci seperti tadi, gitu ya. Nah, dengan cara ini, problem statement dapat memastikan tim tetap fokus, konsisten, dan terarah kepada kebutuhan nyata pengguna. Setelah problem statement dirumuskan dengan jelas, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi peluang eksplorasi ide melalui format How Might We. Kalimat ini membantu tim desain melihat masalah dari sudut pandang yang lebih optimis dan terbuka dengan bertanya, bagaimana kita bisa? Nah, tim tidak lagi terjebak pada keterbatasan masalah, melainkan terdorong untuk membayangkan berbagai kemungkinan solusi. How Might We ini bersifat luas namun tetap terarah agar tidak membatasi kreativitas, terarah tetap berakar pada kebutuhan pengguna yang telah teridentifikasi pada tahap define. Dengan begitu, How Might We menjadi jembatan penting antara problem statement dan proses ideasi. Pertanyaan How Might We yang efektif memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama adalah tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. HMW ini harus cukup spesifik agar tim paham area masalah yang dituju, tetapi juga cukup luas untuk membuka berbagai kemungkinan jawaban. Yang kedua adalah berbasis observasi nyata. Jadi pertanyaannya sebaiknya disusun berdasarkan insight yang diperoleh dari tahap empathize. Misalnya jika tim mengamati bahwa mahasiswa baru cenderung malu bertanya langsung, maka How Might We ini dapat dirumuskan untuk membuka peluang solusi dari insight tersebut. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa positif. Formula How Might We merupakan nuansa positif. Oleh karena itu, sisa kalimatnya harus netral dan tidak mengarahkan pada solusi tertentu. Dengan begitu, tim tetap terbuka untuk mengeksplorasi berbagai alternatif inovasi. Dari problem statement Kristi, kita dapat merumuskan beberapa pertanyaan How Might We dengan membuka peluang eksplorasi. Yang pertama adalah, bagaimana kita bisa membantu Kristi mendapatkan makanan sehat dengan harga terjangkau meski penghasilan terbatas? Maka pertanyaan ini fokus pada keterbatasan finansial. Yang kedua adalah, bagaimana kita bisa mendukung Kristi menjaga pola hidup sehat tanpa harus mengorbankan banyak waktu di tengah jadwal kuliah dan kerja? Maka fokusnya di sini adalah tentang keterbatasan waktu. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membuat alternatif makanan sehat yang lebih mudah diakses bagi Kristi. Maka pertanyaan ini menekankan aksesibilitas. Keempat adalah bagaimana kita bisa membantu Kristi menyeimbangkan antara studi, pekerjaan, kesehatan dengan cara yang sederhana dan berkelanjutan. Hal ini menyoroti keseimbangan hidup secara keseluruhan. Yang kelima adalah bagaimana kita bisa menjadikan gaya hidup sehat sebagai aktivitas yang praktis dan menyenangkan bagi Kristi. Pertanyaan ini memberi peluang pada aspek motivasi dan pengalaman positif. Nah, dengan How Might We ini, maka tim desain memiliki titik berangkat yang berakar pada kebutuhan pengguna sekaligus cukup luas untuk memunculkan berbagai ide inovatif. Ya, berikutnya kita beranjak pada fase voting. Voting ini dilakukan setelah tim berhasil memiliki berbagai pertanyaan How Might We. Tujuannya adalah memilih ide-ide pertanyaan yang dianggap paling penting
relevan dan berdampak besar pada pengguna, dalam hal ini Kristi. Nah, mekanismenya seperti apa? Yaitu setiap anggota tim memberikan kesempatan untuk memberi suara, misalnya dengan titik atau stiker pada pertanyaan how might we yang menurut mereka paling layak dieksplorasi. Hasilnya terlihat pada jumlah tanda merah yang menempel dari setiap kotak how might we. Nah, dari hasil voting kita melihat bahwa suara terbanyak ada pada pertanyaan bagaimana kita bisa membantu Kristi mendapatkan makanan sehat dengan harga terjangkau meski penghasilan terbatas. Ditandai dengan ada 4 titik ya yang diberikan voting. Lalu berikutnya adalah bagaimana bisa kita mendukung Kristi menjaga pola hidup sehat tanpa harus mengorbankan banyak waktu di tengah jadwal kuliah dan kerja. Ditandai dengan voting yang terbanyak adalah di dalam kotak merah atau di dalam kotak biru. Kemudian yang kedua adalah how might we ini dipilih karena dianggap paling krusial dan langsung berkaitan dengan pain point utama Kristi, yaitu keterbatasan finansial dan waktu. Nah, berikutnya, dampak dari voting ini, tim desain memiliki waktu yang fokus dan lebih jelas pada saat tahapan ideasi. Artinya, ide-ide yang dikembangkan selanjutnya akan diarahkan untuk menjawab 2 how might we teratas ini. Dengan begitu, proses ideasi menjadi lebih efisien, terarah, dan tetap berpusat pada kebutuhan pengguna. Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan voting how might we, tim akan fokus membantu Kristi dalam 2 hal utama, yaitu pertama, mendapatkan makanan sehat dengan harga yang terjangkau dan menjaga pola hidup sehat tanpa mengorbankan banyak waktu. Sampai di sini semoga materi tentang tahap define di dalam design thinking ini dapat difahami dengan jelas dan dapat dipraktekkan dengan menjalankan latihan-latihan yang diberikan. Di akhir pembelajaran, saya mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah bersama mengikuti materi ini. Semoga bahasan yang telah kita pelajari bersama dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan aplikatif, serta konsep ini dapat diimplementasikan pada pekerjaan atau proyek yang sedang dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.